Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-43, Pergolakan Hati Eida. Adegan dimulai kembali dalam situasi yang semakin tegang di medan pertempuran. Eida mulai merenung tentang dinamika hubungannya dengan Kawaki. Perhatian yang mungkin kurang dari Kawaki membuatnya merasa terasing dan memunculkan ketidakpastian dan rasa tidak aman. Dengan pertarungan antara Boruto dan Hidari sebagai latar belakang, Eida mulai mempertanyakan peran Kawaki dalam menjaganya dari ancaman Shinju Bak yang semakin nyata. Dalam percakapan dengan adiknya, Daemon, Eida menyampaikan kekhawatirannya yang mendalam tentang masa depannya, terutama di tengah situasi yang semakin rumit dan berbahaya. Eida berkata, "Daemon, apakah kamu merasa Kawaki tak perhatian denganku?" Daemon menjawabnya, Apa maksudmu kakak? Apa kakak mulai meragukan Kawaki?" Eida menanggapinya, "Entahlah, aku mulai merasakan demikian. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Daemon menjawabnya kembali, "Aku tidak mengerti, yang jelas saat ini, Shinju itu sangatlah kuat, aura energi yang mereka miliki sangat meluap-luap." Ketidakpastian yang melingkupi keberadaan Shinju yang kuat menjadi sorotan dalam pembicaraan mereka. Tidak hanya menghadapi pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan internal dan psikologis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pijakan penting untuk merumuskan strategi selanjutnya dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan berbahaya. Dalam konteks yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, Eida saat ini harus memilih dengan bijaksana untuk memastikan keselamatan mereka dan kelangsungan hidup mereka di tengah pertarungan yang semakin memanas. Situasi Eida yang semakin terpinggirkan oleh Kawaki membuatnya merenungkan perlindungan yang dia butuhkan, terutama karena kekuatan Shinju Bak yang semakin mengancam. Meskipun dia telah banyak membantu Kawaki dan bahkan memenuhi permintaannya melalui teknik omnipotent, sikap dingin Kawaki membuatnya merasa diabaikan. Eida menyadari bahwa kemampuannya untuk memikat orang lain tidak akan berguna melawan ancaman yang lebih besar, seperti Shinju yang terhubung dengan Otsutsuki dan Jubi. Meskipun dia dapat menggunakan mata Senrigannya untuk mengawasi Shinju Bak yang mengincarnya memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaannya. Pertimbangan Eida untuk bergantung pada Boruto dan Daemon sebagai pelindungnya menunjukkan betapa besar kekhawatirannya akan ancaman yang mengancamnya. Dia mempertimbangkan apakah Boruto dan Daemon bisa menjadi pelindungnya dalam menghadapi Shinju, menunjukkan betapa besarnya kebutuhannya akan perlindungan. Eida kembali bertanya kepada Daemon, "Apa aku harus mempertimbangkan Boruto?" Daemon menjawabnya, "Hah? Apa maksud kakak? Aku tidak memahaminya." Eida kembali melanjutkan, "Saat ini aku berpikiran jika Boruto dan dirimu bisa menjadi pelindungku saat Shinju itu datang ke arahku." Daemon menanggapinya, "Aku rasa aku sudah cukup untuk melindungimu kakak. Apapun yang mengganggumu akan aku singkirkan, tidak terkecuali jika itu adalah Kawaki." Meskipun Daemon menegaskan bahwa dia sudah cukup untuk melindunginya, Eida merasa bahwa keberadaan Shinju Bak cepat atau lambat akan datang ke arahnya, seperti apa yang dilakukan Jura yang secara cepat langsung datang ke Konoha untuk mencari Naruto, dan dia mengharapkan bantuan Boruto dan Daemon dalam mengatasi hal tersebut. Pertempuran sengit antara Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Sumire melawan Hidari yang menggunakan kembali energi dari tubuh inti Jubi terus berlanjut, dengan energi Hidari yang terus meluap-luap, mengakibatkan kekhawatiran bagi semua yang hadir di medan pertempuran tersebut. Sarada mulai memikirkan strategi untuk mengalahkannya dan bertanya kepada Boruto, "Boruto, apakah kamu memikirkan sesuatu untuk mengalahkannya?" Boruto dengan wajah kelelahan menjawabnya, "Ini akan sulit, terlebih lagi mereka semakin kuat dari sebelumnya. Energi dari Jubi tak pernah ada habisnya." Mitsuki dan Sumire hanya mendengarkan percakapan Boruto dan Sarada. Di tengah percakapan mereka, muncul pertanyaan tentang keberadaan entitas satunya lagi, kemana dia saat ini.
Sarada kembali bertanya, selain itu di mana entitas yang satunya lagi? Boruto menjawabnya, dia sedang melawan Himawari. Semuanya kaget mendengarkan itu, dan Mitsuki berkata, apa Himawari? Kenapa dia bisa melawannya? Boruto menjawabnya, tanpa kusadari Himawari memiliki energi biju dalam dirinya. Energi tersebut meledak dan merasuki Himawari, membuatnya bisa bertarung seimbang dengan entitas tersebut. Sarada menanggapinya, apakah Himawari tidak apa-apa? Boruto menjawabnya, sejujurnya aku tak tahu, tapi untuk saat ini kita bisa memanfaatkannya, sehingga kita bisa fokus menghadapi dia. Keseluruhan, percakapan mereka mencerminkan ketegangan dan kekhawatiran atas perkembangan pertempuran yang semakin rumit. Boruto dan timnya terus mencoba berbagai strategi dalam pertarungan melawan Hidari yang semakin kuat dengan menggunakan energi dari tubuh inti Jubi. Dalam situasi yang semakin genting, Boruto kembali berkata, untuk saat ini kita coba kembali gunakan serangan kombinasi sambil mencari tahu di mana titik kelemahannya. Aku tidak bisa terlalu sering mengandalkan karma, itu akan banyak menguras energiku, dan akhirnya membuat Momoshiki mengambil alih tubuhku. Boruto menyadari bahwa mengandalkan kekuatan karmanya terlalu berisiko, karena bisa membuat Momoshiki mengambil alih kendali atas dirinya. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari strategi lain yang dapat mengalahkan Hidari tanpa harus bergantung pada kekuatan karma tersebut. Sumire berkata, sebaiknya kita mencoba beberapa kombinasi baru untuk menyerangnya. Setelah berdiskusi, mereka merumuskan beberapa strategi baru dan bersiap untuk menerapkannya dalam pertarungan melawan Hidari. Boruto kembali berkata, semoga ini bisa memukul mundur dirinya, dan setelahnya aku akan menuju ke tempat Himawari. Dengan harapan bahwa strategi baru mereka akan berhasil, tim Boruto bersiap untuk menghadapi Hidari dengan segala kekuatan mereka miliki saat ini. Kawaki dan Delta, yang tengah dalam perjalanan menuju medan pertempuran, tiba-tiba merasakan kehadiran energi yang tidak lazim di sekitar mereka. Sensasi ini membuat mereka menghentikan langkahnya sejenak dan berkata, energi apa ini? Apakah ada musuh baru lagi? Dalam kebingungan, Kawaki memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari tahu asal-usul energi tersebut, sementara Delta mengikutinya dengan cepat. Kawaki berkata, Delta, cepat kita harus menuju ke arah sana. Dengan tekad untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, Kawaki dan Delta bersiap untuk menuju ke arah sumber energi yang misterius tersebut. Eida melihat jika Kawaki menuju ke arah Himawari dan Jura. Saat ini Eida sedikit mengkhawatirkan Kawaki, karena melihat sebelumnya Kawaki dengan mudahnya dihajar oleh Jura. Eida memutuskan untuk berpindah ke arah Jura dan Himawari berada. Eida berkata, Daemon, sebaiknya kita pindah ke sisi pertarungan lainnya. Daemon menjawabnya, memangnya ada apa, padahal di sisi sini juga seru. Eida kembali berkata, Kawaki menuju ke arah Himawari berada. Daemon dengan wajah malasnya kemudian menanggapinya, oh, jadi kakak memikirkan Kawaki, baiklah kita berpindah ke sisi lainnya. Eida dan Daemon bersiap untuk berpindah. Eida merasa khawatir dengan Kawaki dan memutuskan untuk membantunya. Lantas apa yang akan terjadi berikutnya? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-43, Pergolakan Hati Eida. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.